selamat siang dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khairani Andrea dengan NPM 2351115. Video ini dibuat untuk tujuan tugas UAS Ilmu Negara dari kelompok 7. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu pemilu. Pemilu adalah kependekan dari pemilihan umum yang berguna untuk menjadi sarana demokrasi demi mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berisi dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. Contoh pemilu itu ada apa aja sih? Ada 3 macam pemilu di Indonesia. Yang pertama ada pemilu untuk DPD, DPR, dan DPRD. Lalu yang kedua ada pemilu kepada presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga ada pemilu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kita harus milih dalam pemilu? Apa sih pentingnya partisipasi kita bagi pemilu Indonesia? Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya, maka tingkat legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin membaik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat baik terhadap penyelenggara pemilu maupun kontestan. Partisipasi masyarakat juga merupakan sebuah konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi. Negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung sesungguhnya adalah otoriter dan sentralistik. Oleh sebab itu, pada pemilu serentak tahun 2024 ini, semua elemen baik itu penyelenggara, masyarakat, ataupun peserta pemilu harus terlibat aktif dalam memberikan edukasi tentang kepemiluan, menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, menjalin spirit perdamaian di antara peserta maupun pemilu demi terwujudnya pemilu yang bermartabat. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu serentak tahun 2024 ini agar lebih tingkat daripada pemilu sebelumnya, yaitu dengan cara selalu membangun semangat persatuan di antara para peserta pemilu, masyarakat, dan penyelenggara, serta menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu agar masyarakat meyakini dan mempercayai bahwa kinerja Bawaslu, KPU, dan DKPP sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya, tata cara memastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih tahun 2024. Pertama-tama kalian cari Chrome di HP kalian, kemudian klik dan search cek DPT online. Lalu klik yang paling atas, lalu isi nomor NIK kalian yang tertera pada KTP. Lalu pencet kolom pencarian. Jika sudah muncul nama dan tempat Anda untuk memilih, itu berarti Anda sudah terdaftar sebagai pemilih tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberi beberapa tips bagaimana cara melakukan yang namanya pindah pilih pada saat pemilu diberlangsungkan. Bagi teman-teman yang ingin melakukan atau mengurus pindah pilih pada saat berlangsungnya pemungutan suara, teman-teman dapat melakukan dan mengurus pertama yaitu pada panitia pemungutan suara atau PPS, selanjutnya pada panitia pemilihan kecamatan atau PPK, atau KPU kabupaten maupun kota. Pengurusan dokumen pindah pilih ini tidak bisa dilakukan secara online maupun daring, hanya berlaku pada saat offline atau secara langsung, mengingat dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah pilih. Nah, soal pemilih yang dapat pindah TPS diatur pada PKPU nomor 7 tahun 2022. Berikut penjelasan tentang isi pindah pilih pemilu. Yang pertama, datang langsung ke panitia pemungutan suara atau PPS. Yang kedua, panitia pemilihan kecamatan atau PPK maupun KPU kabupaten atau kota. Yang kedua, membawa bukti dukung atau alasan pindah. Semisal teman-teman sedang melaksanakan yang namanya pekerjaan, teman-teman bisa mengajukan yang namanya bukti tugas pada saat melaksanakan tugas teman-teman. Yang ketiga, KPU akan memetakan TPS di tempat sekitar teman-teman yang akan melaksanakan pemungutan suara. Yang keempat, pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A5 pindah memilih sebagai barang bukti untuk sah bahwasanya teman-teman bisa melakukan pemilihan
pada daerah-daerah lain. Kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana caranya menjadi pemilih yang cerdas. Untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu ada beberapa tahap. Yang pertama ada pahami calon dan isunya. Pelajari latar belakang calon dan partai politiknya. Terus ada pahami posisi mereka mengenai isu-isu kunci. Terus ada yang kedua ada evaluasi kredibilitas sumber informasi. Gunakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Verifikasi fakta sebelum membuat keputusan. Terus yang ketiga ada partisipasi aktif dalam debatnya. Ikuti debat dan forum untuk memahami argumen calon. Tanyakan pertanyaan kritis dan evaluatif kepada pihak calon. Terus ada yang keempat ada perhatikan kinerja pemimpin saat ini. Tinjau kinerja pemimpin saat ini jika ada. Evaluasi apakah mereka memenuhi janji kampanye sebelumnya. Ikuti pendidikan pemilihan. Ikuti program pendidikan pemilihan untuk memahami proses pemilu. Ketahui hak dan tanggung jawab Anda sebagai pemilih. Terus yang keenam ada rekam pencapaian calon. Tinjau rekam jejak calon terkait keberhasilan dan kegagalan mereka. Pertimbangkan implikasi keputusan mereka terhadap masyarakat. Terus yang ketujuh ada bandingkan rencana dan janjinya. Perbandingan rencana dan janji calon untuk memilih yang paling konsisten. Terus yang ke-8 ada hindari pengaruh emosional. Hindari membuat keputusan berdasarkan emosi atau tekanan sosial. Pertimbangkan secara objektif dan rasional. Terus yang ke-9 ada periksa visi jangka panjangnya. Tinjau visi jangka panjang calon untuk negara atau wilayah. Pertimbangkan dampak keputusan mereka dalam jangka panjang. Berikut adalah larangan-larangan dalam pemilihan umum. Yang pertama ada pembelian suara. Larangan ini memberikan atau menerima imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun sebagai ganti suara atau dukungan pemilih kampanye hitam atau disebut black campaign. Yang kedua ada larangan menyebar informasi palsu atau menyerang lawan politik dengan cara yang tidak etis atau melanggar hukum. Yang ketiga ada pemalsuan identitas atau tanda tangan. Larangan ini menggunakan identitas palsu atau melakukan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen yang diproses pendaftaran atau pemilihan. Yang keempat ada penggunaan dana kampanye yang tidak sah. Ini larangan menggunakan dana yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan terkait pengelolaan dana kampanye. Dan yang terakhir ini ada pemilih ganda atau manipulasi data pemilih. Larangan ini menciptakan pemilih ganda atau melakukan manipulasi data pemilih untuk kepentingan politik. Selanjutnya ada himbauan dan mekanisme pelaporan bila ditemukan kecurangan. Yang pertama ada himbauan untuk partisipasi dan pengawasan publik. Pihak berwenang atau lembaga pemilihan umum biasanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu. Ini dapat mencakup penekanan pada pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan dan kebijakan transparansi. Yang kedua ada hotline atau pusat pelaporan. Pemerintah atau lembaga pengawas pemilu dapat menyediakan nomor hotline atau pusat pelaporan khusus untuk melaporkan kecurangan. Pusat ini juga dapat menerima laporan melalui telepon, pesan teks, atau formulir daring. Dan yang paling terakhir ada aplikasi ponsel atau sistem online. Pada penggunaan teknologi seperti aplikasi ponsel atau sistem pelaporan online, dapat mempermudah warga untuk melaporkan kecurangan secara tepat dan cepat. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pemilu dari kelompok 7. Sebelum menutup video kali ini, kami akan memberikan beberapa informasi yang relevan terkait kondisi pemilu 2024 mendatang. Yang pertama, ada informasi mengenai timeline atau waktu penyelenggaraan pemilu. Pemilu 2024 ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, tepatnya tanggal 14 tahun 2024. Simak informasi berikut ini buat kamu yang belum tahu siapa saja sih calon pasangan pemilu di 2024. Di nomor urut 1 ada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Di nomor urut 2 ada Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Bapak Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Dan di nomor urut yang terakhir ada Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Bapak Mahfud MD sebagai wakil presiden. Fun fact,
Tahukah kamu bahwa pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang akan menjadi pesta demokrasi terbesar rakyat Indonesia, baik kalangan muda dan kalangan tua?